ويكون كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. DKM Mushola Baitul Muttaqin Bapak Haji Ahmad Kurniawan serta nasihat bersuci Pemanda Haji Muhammad Abdussalim Dewan Cibubur Bapak Haji Pria dari Asifat Ketua LPM Kelurahan Cibubur Bapak Tony Bismillahul Hidayat Sarjana Hukum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang sangat sejuk ini kita bisa hadir dalam acara rutinitas bersuci dengan harapan semua rangkaian ibadah kita semoga jadi catatan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda yang bersuci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dengan sehat walafiat, berkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah, terkhusus sholat subuh ini adalah sholat subuh yang terbanyak se-Bekasi. Mudah-mudahan kita beristiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya jarang hadir mama Kiai. Kaburangan baik, kaburangan baik. Asal subuhnya gak bayar penting, angkat kaburangan baik jana. Menarik kali ini. Jadi lamun guru mobilnya pakai tema, lamun isuk bawa mobil teh bahan. Beberapa bahan baik ngomel gitu. Tapi alhamdulillah ngomelnya banyak pelajaran buat saya pribadi. Ya. Umuman buat jamaah yang ada di sini. Alhamdulillah dengan support beliau jamaah Baitul Muttaqin makin banyak dan makin banyak kegiatan. Ya. Hadirin Allah, salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu umatnya. Mudah-mudahan kelak kita juga hidup bersama beliau. Amin. Hadirin Allah, sepertinya masih panjang waktu, tapi saya mau banyak-banyak. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada semua jamaah, khusus para guru yang hadir di sini. Atas kehadiran jemaah sekalian, mudah-mudahan hadirnya jemaah sekalian di mushola ini menjadi suatu catatan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami atas nama DKM Mushola tadi tentunya mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan, baik tempat, hidangan maupun dari hal yang lainnya. Terkhusus pada kesempatan ini yang rencananya akan dibikinkan nasi maka berapa dua kali saya. Ulangnya mana sih ya, musola macam menang kejauhan nak pada menang dia gitu. Ada ulangnya jadi nama kan. Ya, kamu mau berbayar. Itu. Soalnya musola mah katanya nggak ada nasi. Pada halaman yang itulah ibadah mutakin sebelah sorangan amburat sehingga termasuk menurut jakun dan asap ini gara-gara baru akan dia sorangan kan ya amburat ada namullah taklim baimah kami melakukan hanya tarik itu pula misalnya ucap ubes setia alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan beliau sehat dan berikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, berikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah kita ikuti bersama sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Lurah Cibubur kepada yang terhormat Bapak Acep Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Musholah Darul Muttaqin Baitul Muttaqin Bapak Haji Nemat Kurniawan beserta para pengurus, dan yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA, Bapak Kiai Haji Daud Salim SAPMSI selaku penasehat Bersuci beserta para pengurus, dan yang saya hormati Ketua PM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolib S. Hidayat Esa beserta para pengurus yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Budi Setiawan beserta para RT Bulog dan RT-RT yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang saya hormati pengatur acara Bapak Ustadz Muksin SPD kita lupa dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, DKM masjid, mushola maupun masjid, para jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan bangga saya para jamaah semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillah al-matin. Syada la ilaha illallah wa la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ila abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para guru, para asatidz, para muballighin, para imam, para qari'in, wabil khusus yang terhormat Bapak Kelurahan Cikiwul, Ketua RTM Kelurahan Cikiwul, semoga beliau sehat selalu, memudahkan umurnya, miliknya banyak. Seluruh DKM Masjid dan Mushola, wabil khusus DKM Mushola Baitul Muttaqin, dan seluruh para jamaah semua sehat ya semuanya. Saya ini ada urgen yang berkenaan dengan keadaan kita saat ini, terutama di Cikiwul. Pertama, kita punya kas saldo sebanyak 40.500.000 sekian ribu, 40.500.000 sekian, 39 berapa? 39.000, 30. Itu saldo kita yang kita hasil dikumpulkan 500 per orang per hari sampai saat ini, bertanggal, bukan amplop yang sekarang belum masuk, ini belum terkumpul. Yang kedua, bahwa berdasarkan lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama tentang penetapan 1 Rajab adalah hari Senin besok tanggal 1 Rajab. Jadi malam Senin, nanti malam Senin setelah ada maghrib sudah tanggal 1. Jadi kalau yang mau niat puasa Rajab ya silahkan. Jadi niatnya puasa Rajab besok sekalian hari Senin. Jadi ikut dah puasa sunnah Senin. Gitu.
Ya, yang siap, yang mau silahkan, fadilahnya banyak. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saya ingin jamaah semua paham. Saya ingin bercerita. Itu perbatasan Bantar Gebang dan Bulu Menteng. Kalau kita dari perapatan Bantar Gebang, asal terus lurus ngalir arah Mustika Sari. Cuma jangan sampai Mustika Sari. Pas ada pertigaan, di situ ada perawakan, belok kanan. Beberapa meter, kurang lebih 200 meter, itu ada masjid namanya Imam Syafi'i. Paham ya, tahu? Masjid Imam Syafi'i. Itu yang punya namanya Pak Syafi'i, orang Lawandu, orang NU. Sampai sekarang yayasannya beliau itu orang NU. Kemudian beliau membangun itu, tanahnya tanah beliau, terus yang membangun juga beliau, cuma tidak sendiri, ada orang lain ikut di dalamnya. Itu dengan rencana beliau mau dibangun masjid. Dia punya masjid sudah di Rawalumbu, punya masjid penghasilan tuh. Kalau kita mau ke Bekasi Timur lewat belakang, terus keluarnya di Mitra Timur, lewatnya lewat dalam kita, karena melewati ada patung Buddha yayasan lain atau SMP Alexandria, terus ke sana ke belakang Mitra Timur, di belakang ada masjid, kalau nggak salah warnanya kuning tuh, kalau nggak diganti itu masjid beliau, masjid NU tuh. Nah, mungkin ini dicatat gitu, itu di belah kiri kan, itu masjid beliau. Dia bangun lagi tuh di masjid itu yang Imam Syafi'i itu. Dibangun oleh beliau, yayasannya beliau orang NU, kemudian karena dibantu oleh orang lain. Ya, saya sebut saja terus dibantu oleh Wahabi. Nah, masjidnya nggak ada pengimbarannya, cirinya nggak ada imbarnya. Jadi beliau memutarnya mau pakai ember seperti masjid kita, beliau disarankan gak usah Pak, udah dipengaruhi. Sekarang dikuasai oleh mereka. Terus ada usulan dari penyuluh KUA, Pak ini masjid kasih imbar aja. Kata mereka nggak boleh Pak, itu satu kalah. Kenapa nggak pernah ada peringatan Maulid Nabi? Kata mereka juga jangan kalah. Jadi nggak kuat sudah. Satu orang NU, mereka yang lain adalah orang Wahabi, kalah dengan. Jadi kehilangan masjid. Kita bukan kehilangan sendal jepit, tapi kehilangan masjid. Jalan lagi ke utara terus ke Rawalumbu, di jembatan 9 ada masjid namanya At-Taqwa. Itu juga punya orang NU, tapi sekarang dikuasai oleh Wahabi, kalah lagi. Sebelum itu terjadi, saya tahun 90 sekian, saya masih kuliah S1, saya kuliah di Klender. Saya lewat situ, Kalimalang, sebelum Cawang, mungkin letaknya di Kebun Nanas. Itu ada masjid kecil mungil, kecil mungil. Dulu yang membangunnya juga orang NU, sekarang beralih dikuasai oleh Wahabi lagi. Orang sana bilang, Pak, orang sini kehilangan masjid. Kenapa bisa begitu? Dulu yang membangun kita, tapi kalau orang kita sedikit, mereka tuh ngumpul banget. Alasannya dulu pura-pura jadi nyapuin, mau sholat sapu dulu di halaman tuh. Diterima oleh DKM, kamu bagus kayaknya kerja, kalau begitu kamu jadi marbot aja. Oleh DKM dijadiin marbot. Itu emang kemauannya kayak begitu. Pura-pura satu dulu halaman masjid, mau sholat datang nyapu dulu. Diterima oleh DKM, kayaknya bagus ya anak. Udah kamu jadi marbot aja. Sudah jadi marbot, dia lebih ganas lagi. Orang kita kalau mau sholat itu kan kita nggak terlalu peduli awal waktu. Yang penting kita masih ada waktu, masih bisa sholat. Jam 12 sholat zuhur, kita jam 1, jam setengah 2 masih
nggak ada, dia jadi imam. Kalau sudah jadi imam, ini adalah yang saya sebutkan masjid kemasukan angin. Masuk angin sudah masjid kayak begitu. Kalau sudah jadi begitu, DKM-nya nanti kamu jadi DKM aja gantiin saya. Ini kurang ngertinya DKM tuh kayak begitu tuh. Dia serahkan tuh kalau sudah jadi DKM sudah. Orangnya itu udah disaksikan kayak ini saya sudah jelaskan. Ini dengan mereka yang anti tahlil, kita suka maulid, mereka dengan anti maulid, kita suka ngaji di kuburan, mereka anti ngaji di kuburan. Kita sebagai sastra saya pernah menghormati bapak. Bukan, ini soal akidah kita harus merampakkan identitas kita. Berempat. Itu kayak bahana namanya. Saya langsung ngomong aja. Ustaz anti tahlil, Ustaz anti ini nggak sesuai dengan kata saya. Dinamakan di kurang besarnya ditulis logo NU. Tulis sudah NU-nya. Yang begitu orang-orang ada orang kita beberapa orang masuk Wahabi. Kalau sudah ada 1, 2, 3, otomatis ada acara Maulid Nabi tulis selipkan logo NU di flyer keagamaan, tulis logo NU. Kita cuma ini dia cuma begitu. Coba pikir aja, emang jauh. Alasannya itu karena aku katanya andur. Ada orang munafik baru masjid lagi. Ini masjid Miror namanya. Masjid apa? Memecah belah. Emang ada apa? Nanti kita selalu menjalankan ibadah kita. Apa yang maulid itu? Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Dan itu pernah terjadi pada ibu ngaji itu. Ada ibu ngaji, channelnya ibu-ibu dilarang begitu, ya berhenti aja udah. Tapi Muhammadiyah cuma berapa orang itu pasang perang Muhammadiyah. Dan kita orang itu mayoritas di Lebanon, di Yaman. Perang saudara itu bukan perang, tapi itu yang menjadi masalah. Di Indonesia kalau kita cuma orang NU yang bisa ngayomi pemerintahan. Nggak ada orang NU yang nekok-nekok tuh. Masjid harus ada. Ini bagi memang harus jadi roisnya. Rois anak ranting. Ini baru berapa? Baru 7. Baru kecamatan, baru kelurahan ada RW 3 ya, RW 3, RW 4, RW 6. Ada satu nih harus segera untuk ini bagi memang harus jadi rois. Terus itu Anur Al-Barakah 1. Terus harus kita mencari. Ini bukan begini omnya. Kita mah nggak mungkin Pak Haji, Pak Haji Nemat itu orang NU semua. Iya, Pak Haji Nemat itu bagaimana? Dulu ngaji sama saya. Terus kalau ada acara Maulid Nabi, dia nyumbang paling banyak. Tapi sekarang itu masalahnya. 1 orang, 2 orang di pengurus masjid nggak kuat. Lebih banyak mereka, ide kita kalah. Maka jangan sampai begitu. Nampakkan identitas kita, maka saya selalu sarankan tuh kalau bikin maulid, acara Islamiyah tuh benar selipkan tuh, baik ada logo LPM, logo kelurahan, logo NU diselipkan di situ, bahwa kita itu LPM, kelurahan, NU solid semuanya, tidak ada yang nekor-nekor gitu kelurahan. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Saya jalan sedikit agar tetap paham. Ada waktu buat penceramah 30 menit. Ada saran saya mau menentukan keturunan yang seluas-luasnya. Gus Muafiq minum teh tarik, daun salam lebih kecil daripada daun malu. Wallahu muwaffiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kita rencanakan ke depan demi kejayaan NU umat Islam, semoga apa rencana kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama hikmah pelajaran mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh dai muda kepada Ustaz Dr. Amiruddin Eskom. Dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai
nanti beberapa tahun ke belakang Allah alam bagaimana. Jadi adalah Bismillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa usalli wa usallimu ala man talaqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala musannif bi khulasatihi idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para masyayikh, para kiai, wabil khusus guru kita Mukarram Kiai Haji Asmat Mansur MA, Kiai Haji Muhammad Daud Salim MSI. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Yang kami hormati aparatur pemerintahan, Pak Lurah Kelurahan Cikirul dengan Pak PM yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Udah selesai kan? Masih itu kamu Haji Pausan masih. Haji Nemat Kurniawan Al-Ayam Batarik, walaupun ada alasan dari naon itu. Padahal kan puasa disukan. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada seluruh ketua DKM, musholah, masjid dan majlis taklim seluruh Cikiwul beserta para jamaah semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hak Allah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejadah kalau diberikan segalanya tanpa hari muka gitu. Maka saya percepat yang kedua, nanti jam 6.15 saya rencana mau ke Bojongguru. Kebetulan putra saya mau praktek metode qiraati dalam metode Quran. Saya bercita-cita harus punya anak yang waladun sabiqun, harus bisa lebih dari saya. Dulu saya agak idealis setelah keluar dari pesantren yang lebih terkhusus dalam bidang Quran. Saya tuh kadang-kadang pakai munfarid kalau bermakmum kepada imam yang tidak fasohat lisan indal qiraatil Quran, jujur saja. Tapi ketika saya masuk ke dunia peralatan dan peralatan rumah tangga, di mana pesantren yang mendalami nahwu sorof, lalu berpikir benar, tidak salah dalam Jazari ada kalimat mukammilan bi ghairi matakallufi bil lutfi bin nutqi bila ta'assufi. Kadang ada orang yang fasohah dalam lisannya tapi belum tentu dalam ilmu yang dia paham. Jadi memang harus berimbang. Makanya dasar saya menyekolahkan anak saya harus paham dulu nih baca Qur'annya, bagus dulu baca Qur'annya, biar nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya ilmu alat baru dia pelajari. Nah maka tinggal 30 menit lagi, tapi saya persingkat juga, nggak kebor nanti ke Bojongguru-nya. Baik, para hadirin sekalian, yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebenarnya ada protes nih pada Pak Haji Kasmin. Ini harusnya jawabannya untuk Haji Buddha dulu nih CS saya nih. Cuma tiba-tiba apa saya ini ya. Saya udah tahu loh, saya mah belakangan nih, dekat-dekat Januari biasanya gitu. Tapi katanya Haji nanti. Maka saya tematikan pembahasan saya ketika Pak Kiai Daud menyuruh saya untuk mengisi di DKM. Artinya memang sekarang bulan Rajab, besok memasuki bulan Rajab, nanti dibahas tentang Rajab oleh para asatidz masing-masing. Yang saya yakin di pengajian sudah luar biasa dibahas. Saya akan tematikan atau lanjutkan pembahasan saya sambil merojaah. Pertama, waktu di musholah Pak Haji Gendong saya bahas tentang sanad keilmuan. Nah, tadi Pak Kiai bilang tentang walaupun mereka mah gak punya sanad. Makanya saya katakan al-musnadu minad-din laulal musnad man syaa ma syaa. Kalau memang kita punya musholah, kita punya masjid, ngadain pengajian, jangan asal kita yang benar-benar mumpuni untuk mempraktekkan bidang-bidang agama. Ketika membahas fikih, selesai bahas fikihnya, jangan sampai kita ngaji kemana-mana, selesai doa kunut langsung mengusap muka makruh katakan. Berarti jangan benar ngaji, jangan beres ngajinya. Gitu. Jadi harus benar. Oh cari, ini mau bahas tauhid, cari yang bahas tauhid. Mau fikih silakan cari. Asatidz yang paham ilmu fikihnya. Jadi biar pas. Lalu di musholah kedua, musholah Ustaz Sunarmin, saya bahas tentang tidak hanya ustadz yang bersanad, yang penting
apa? Laisal ilmu bi kasratir riwayah walakinnal ilma bi khasyah. Ustadznya juga, kiainya juga harus punya khasyah, hati yang baik. Kita banyak kasus-kasus para asatid, para kiai yang punya banyak masalah ya di medsos. Sekarang dunia medsos kayak Masya Allah luar biasa. Mau benar mau salah, netizen maha benar dengan segala firmannya. Ya, akhirnya memusnahkan ulama duduk ke kamu sore tak lipu orang. Jadi memang harus ada jalur diplomasi, nggak bisa kayak dulu. Sekarang bisa pakai beres kali kalau kamu itu dia mau mainan nge-live TikTok kurang lebih ya. Sekarang ada jalur diplomasi, nanti Pak Lurah dan PLPM satu-satunya harapan kita ketika mengadakan perundingan, undang semua tokoh kita, mungkin beradu argumen dan lain sebagainya di sana. Karena nggak bisa sekarang kita main langsung frontal, nggak bisa. Karena media sosial sekarang sungguh luar biasa. Bahkan ada kalimat no justice, no viral, no justice. Kemudian di musola Ustaz Ican, di Pak Ican, saya bahas tentang ini sudah masuk ke fase akhir zaman. Makanya ada satu zaman, akan datang satu zaman di mana korubus zaman, waktu semakin cepat berlalu. Saya sampaikan baru kemarin saya diajak Haji Kasmin tahun 97, 28 tahun yang lalu, ketika beliau mengajarkan pendidikan agama Islam di SD Cikiwu 1. Baru kemarin tuh saya ngaji di madrasah pakai Aceh Mansur dengan Pak Ustadz Dedi Rosadi dari jam 2 sampai jam 4 ngaji. Setengah 5 udah sering nonggeng di Harupun pemancingan. Mana bosan juga ada. Jadi saya sama dia suka mancing dulu. Gimana tuh? Di Mampu Tua. Jadi ngaji hela, beres ngaji balik langsung kan naikkan cacing hela di kebun. Merancing darah. Gak kerasa sudah 25 tahun yang lalu. Cepat banget waktu. Taqarrubul aswaq, bagaimana kita sekarang mudah sekali mengakses hal-hal yang kita inginkan. Dulu mah kalau mau belanja saya bahas ke Robin misalkan, sekarang gampang, nggak usah tinggal klik Shopee muncul barangnya, mau COD, mau langsung via Dana dan lain sebagainya. Nah maka ini berarti di penghujung tahun 2025 saya akan menutup pembahasan ini dengan sebuah kisah dari Luqmanul Hakim. Lain bahasa depan ya. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi banyak mufassir walaupun kecil sedikit itu membahas bahwa beliau itu nabi. Karena nabi itu kan orang yang diberikan wahyu, yang jumlah 124.000 nabi digenapkan, tapi tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Tapi yang lebih tepat beliau ini ya seorang soleh saja. Beliau itu merupakan budak di Ethiopia, berarti daerah Afrika. Dalam sebuah riwayat, beliau itu jadi pembantu, ada seorang tuannya, ya Luqmanul Hakim, ini saya punya kambing banyak, saya pengen makan enak. Coba engkau sembelihkan kambing ini, sembelihkan dah, diponcit ya khusus Luqmanul Hakim. Pakai bedok yang halus, Elmax, warna es. Sudah sembelih dibawa, nanti kamu bawakan aku bagian yang paling bagus. Lalu dibawakan bersama Luqmanul Hakim, disimpan di atas sini. Ini tuanku, sekarang ambil bagian yang paling buruk dalam tubuh kambing itu, diambil lagi, diberikan lagi. Nanya tuannya, ya Luqmanul Hakim, ayo mana dia? Melek lah kecepalan, cekajari mata melek. Ayo mana melek? Tadi saya menyuruh engkau mengambil bagian yang paling bagus engkau ambil ini, lalu aku menyuruh engkau mengambil bagian yang paling buruk ini. Apa maksud engkau? Gerangan. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya tuanku, inilah bagian yang paling baik dan inilah bagian yang paling buruk dalam tubuh kami itu. Nah, katanya hati tidak salah. Dalam beberapa dekade seterusnya dan Muhammad mengatakan ala inna fi jasadil mudghah idza saluhat jasadul kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh. Ada bagian di diri orang. Nah, sekarang kita bermain torikoh sedikit ya. Ada satu bagian dalam diri kita yang apabila dia baik maka baik, apabila dia buruk dia akan buruk. Ala fahiya al-qalb, itulah hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Ada yang orang terlihat bagus kayak saya pakai jas hari ini, pakai sorban, pakai sarung, pakai peci, ceramah, ngomong di hadapan para jamaah dengan gagahnya, misalkan pakai mic, alus indra cek. Tapi ternyata hati saya buruk.
Maka dilanjutkan dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kita bahas hati sekarang. Allah tidak akan melihat jasad-jasad kamu, kamu ganteng, hidung mancung, gagah, pakai mobil Fortuner, motor minimal PCX yang terbaru, handphone, iPhone, anu anak koneng, handphone seberapa? Anu makanan tilu, bayarkan tengati. Walakin yanzuru ila qulubikum, kemudian apa? Walakin suwarikum, Allah juga gak melihat gambaran rupa-rupa kamu. Kamu anak kiai, kamu anak habib, kamu anak palura, kamu anak enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum, al-hukmu ba'da lakin al-aujah dalam fikih. Meskipun di hadis. Yang paling pas itu hati. Makanya dalam Tanbihul Ghafilin tidak salah Imam Ghazali membuat struktur tentang hati, khaliqul qulub, khaliqul qalbi, ada 4. Hati kita para hadirin menurut Imam Ghazali terbagi 4. Jadi saya ini penutupan pengisian saya di acara nanti bersuci tentang hati. Pertama, ada hati kita itu kayak rofa atau domah di atas. Berarti ini mah ibadahnya luar biasa nih. Dari pagi sampai malam ngaji terus, sholat tahajud, tasbih, nanti sholat duha, sodako. Nah kalau mati warga juga bagus. Kadang kan ada gitu apa? Sibuk ngaji, ada pemajikan, tiktokan, dari senam PM. Luar biasa. Pelanggaran berat ini dalam dunia pertiktokan. Mas misalkan salakina ustad, salakina misalkan boga tokoh masyarakat, pemajikan tiktokan. Masalah tiktokan lah, tapi ada pencelana letak, mercek anu katingali kita. Kadang bikin status, cekrek, selfie, tiba-tiba di-like, kusalah pidato, coba kayak gimana? Haramnya kan kita masih sibuk nih, misi diri kita ngaji. Pemajikan nanti diurus, mentah. Ayeuna jam bener ajak pemajikan kafidah entong sorangan ieu mah. Ieu mah lamun sorangan mah kafidah jogging sorangan bari meleh PLN-nya aya awal kursu eueuh tuh. Pemajikan di imah can mandi-mandi acan. Ajak pemajikan. Ya. Masya Allah. Jadi bukan begitu, bukan yang hanya kita sibuk ngaji sibuk sunat, kalau ada istri kita ajak. Kita mah kadang-kadang begitu. Lagi susah sama istri yang tua, pas sudah muda gimana? Pas sudah sukses sudah cari yang muda. Nanti kita repot, siapa yang ngurus yang tua? Makanya harus hargai istri-istri kita para hadirin. Jadi berimbang kalau rofa itu, hati yang rofa itu yang gimana? Yang dia benar-benar ibadahnya jalan, sosialnya juga jalan. Apalagi di rumah, jangan sampai kita sibuk ngaji, adik-anak beragajur. Nah, maka jam 6 balik jam 12. Alhamdulillah sampai misalkan ada hal yang tidak diinginkan, kalaupun diinginkan salah dia mah kan banyak kejadian-kejadiannya ya. Udah gitu, udah waktunya dikawinin kan enggak sah tuh bapaknya jadi wali, tapi dikawinkan bapak kayak gitu. Dia malu katanya kalau bukan sama-sama wali kita orang nggak sah, orang anak hamil luar nikah. Banyak kayak gitu sekarang tadi. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, ada kondisi hati kita itu ketika nasab, fathah, konsisten. Wah. Ima rajin, konsisten. Apa lamun bersuci pasti ayat aqua. Aqua prima ana, untuk kreo. Betul aqua gelas mereka laku ini. Tadi kan bingung ya, benar dulu tik. Ternyata error gedean, ada lancet aqua ini. 220 mil dan 350 mil. Luar biasa. Bukan dua tuh tadi di mereka. Bingung tahu tadi mana bola. Lalu tik aqua gelas mereka laku. Kita mikirnya. Makanya kata perkaya penelitian ini kok bersuci infaknya makin berkurang. Kudana orang boga mawas sendiri kalau konsisten. Kita minum aqua 2.000, kopi 3.000, malah goceng ya. Kacang-kacangan minimal goceng minimal 10.000 kita infak teh. Jadi kalau ada jemaah misalkan bersuci 400 orang kuduna, ayeuna mun dihitung kewajiban 4 juta kuduna mah. Kuduna mah ayo udah merokok sampai kabur ini 2 bungkus sempurna terus 30 kilo 4.000 lupa murahnya Samsung 20 berhari begini bisa 3 bungkus ya. Tapi sodakoh infak yang berkah cepat kiai hese 5.000 narik
sekantong ayah 50.000 jam 2.000 mana masuk 2.000 mau banget 50.000 mah. Tapi beda dengan di imah ayah misalkan anggota Karang Taruna datang, Pak kita mau misalkan ada dangdut, adalah WhatsApp siap sama nih Pak Ustadz Rohadi selalu share tentang Madinah bersuci kita anu like dan komen hanya Haji Huda anu subscribe dengan harap daun 15 kurang tapi lamun misalkan anu dangdutan anu ilah atau anu bejagi lebih tak selumpang soal like coba bukan hanya dalam segi forum kayak gini di medsos pun kita harus aktif para hadirin karena satu NU online itu keluar agak lama. Kenapa kita kalah dalam oleh Wahabi sekarang? Wahabi itu masih banget pakai apalagi di Bojongkulur. Waduh luar biasa sekali di Bojongkulur. Setiap perumahan pasti orang-orang salafi. Dari mulai Villa 5, Villa 3, Bumi Mutiara, tuh perumahan yang besar-besar. Coba, An-Nahl sekarang di masjid. Itu yang ngisi orang-orang rojak semua. Mereka udah habis. Bapak asatid Bojongkulur Habib di ayat. Bisa mengurangi nggak bisa. Cikiu mah untung tanah mesti jualan dari pabrik. Coba makan jual di perumahan. Lihat saya sebelum kudu. Saya sering ngomong sama satu di Bojongkulur, sering ngobrol bingung mereka mau gimana. Mereka masuk ke wilayah itu kayak bukan ustaz. Kenapa? Karena habis sama dokter alumni Madinah sana yang isi masing-masing Bojongkulur. Nah, kembali lagi. Jadi bukan hanya dalam hal sosial yang kelihatan. Jadi di medsos pun ketika Ustadz Rohadi Indonesia kita masuk minimal kita subscribe baik IG-nya, TikTok-nya, atau Facebook-nya, atau YouTube-nya. Jadi ketika banyak yang men-subscribe, banyak yang like, komen, FYP, tak FYP, not FYP, FYP, for your knowledge. Sering muncul FYP, imam sering muncul ya pasti itu ganggu itu. Nah, bro. Dah itu pada diri jadi konsisten nasab. Kemudian ada hati itu kata Imam Ghazali ketika JR, ketika kasroh. Nah ini mah kadang bersuci, kadang kaburangan, pasangan asli ngaji. Oh iya. Ya, kadang-kadang kaburangan, kadang-kadang ada mangka. Kaburangan henteu, kan ada gerimis. Yang gerimis lah. Ngomong salah anak kalau tendaan. Aduh, ini mana salah nangkenya? Bubar meureun. Kewe habis di salah-salangan gitu ya. Kadang-kadang di air mangka hujan gitu ya. Tapi tiba-tiba air baguran di kasur balik dengan kasur. Luar biasa berada emangnya. Tapi bersuci harus percaya sama kapanpunnya gimana sama itu. Nah kasroh ketika kita tuh yankus kadang-kadang mau kaji kadang-kadang enggak, kadang-kadang itu bersuci kadang-kadang enggak. Ada hati yang kayak gitu. Terakhir ini yang paling parah. Kata Imam Ghazali ada seorang manusia yang hati ini jazm. Apa jazm? Sukun. Erek di omongan kos kumaha bae, erek di bejaan kos kumaha bae, mual. Berubah. Jangankan berubah ketika di bejaan malah asindir. Padahal nasihat itu kayak betadin. Tahu betadin? Nah, orang misalkan ke main bola, dikusruk. Apa dikusruk? Lecet, nyusap, kusuk tanya. Lecet, diberi betadin, perih teh. Maka kalau ada kiai asatid memberikan nasihat ada yang gak enak di hati kita entong baper susah kita mengira jangan begitu, mikir dulu ya. Oh berarti ada yang salah dengan kita nih, harus kita rubah nih. Syukur ada yang masih mengingatkan. Yang bahaya apa? Nggak ada yang mengingatkan. Makanya saya bilang saya punya teman di GGS Ustaz Haji Huda, Ustaz Ceceng, satu lagi plus Ustaz Badru dalam kiroat. Apa biar kita sering ngobrol. Nanti insya Allah minggu depan, malam depan kita tampil di PRT Rumah Sakit GGS Plus ya. Ditunggu para hadirin sekalian di sana. Beri promosinya. Baik lagi. Jadi jangan sampai hati kita jazm sukun diomongin kayak gimana pun tuh, kayak orang-orang salafi. Coba kalau ketemu mereka, sok cerita. Nah, yang terus sering senyum ketemu kita sekarang kurang sedikit, orang sering kenapa? Mereka mah ketawanya sendiri dengan anggota mereka. Coba menolak itu terus sedia dari permasalahan tapi tak panggil orang Pak sudah sering. Mereka itu inklusif hanya dengan ustadznya saja. Tapi Pak Kiai kalau saya sering meneliti mereka juga sering mentahzib ustadznya sendiri. Bahkan Roja itu mereka sering berargumen dengan Ustadz Zulkarnain yang dia ada Makassar.
Itu mereka sering tahsin. Jadi mereka itu punya golongan sendiri. Kalau misalkan ada jemaah yang ngaji di musola ini, nggak boleh mereka ngaji ke yang lain. Mereka punya satu ustadz patokan. Nah gitu. Jadi ada orang-orang salat itu kayak gitu. Jadi fungsinya saya ngajar di Bojonegoro kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya ikutan, bukan ikut kayak mereka, ikut suka ngobrol. Karena ada teman saya itu yang minhum. Apa? Itulah sumber referensi kita. Jangan di Cikiwul kita merasa aman, para kiai masih ada, para tokoh masih ada. Kan saya bilang nggak tahu beberapa tahun ke depan bagaimana Cikiwul. Mungkin bisa kayak Bojonegoro kalau kita nggak kuat-kuat amat. Nah, udah natijahnya atau kesimpulannya. Jadi pertama kita harus punya ilmu atau guru yang bersanad jelas. Biar apa? Biar wawasan kita tentang ibadah itu pas. Lalu yang kedua, kita tidak cukup dengan guru yang punya banyak ilmunya, tapi harus khosyah, harus punya asatid, punya kiai yang apik dalam hal sosialnya juga, dalam hal agama juga. Kemudian ini sudah berada di fase akhir zaman, maka kita jaga diri kita jaga keluarga kita, terutama hati kita. Jangan sampai hati kita ini buruk. Kita berpenampilan bagus, tapi hati kita buruk. Maka tidak salah A'agim dulu hati ketika tahu jangan kau modai, jagalah hati lentera hidup ini. Tuh mulai tutup tuh baru ngetek, tanpa yang baru mulai difil tuh kayaknya. Malah kalau Pak Ican yang lupa pengobatan, tetap mau teh numpuk ke bagian-bagian acan. Ya kali ini jadi lahirlah bersama-sama. Semoga kita semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari paham yang dapat merubah akidah kita, terutama sekarang di era medsos yang sangat masif luar biasa. Jangan sampai kita terpengaruh, kita terus kontrol keluarga kita, jangan sampai mereka juga terpengaruh. Terakhir, insya Allah besok masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga umur kita dipanjangkan sehingga kita semua bisa masuk kepada bulan suci Ramadan. Ada satu syairan yang merupakan hadis, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balika Ramadan. Sampai ini hadis apa? Wa hasil maqasidana ighfir lana dzunubana bid'ah. Kemudian diulang. Jadi kita baca syairannya, Allahumma Ya,
bawa